Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kelompok kami terkait dengan materi Awarid Al-Haliyah yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Bapak Andi Zulfikar Darussalam MSI MHum AWP. Untuk mengefisienkan waktu, simak video dari kami. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Ulfasari, di mana pertanyaannya bagaimana konsep safi dalam Awarid Al-Muktasabah. Jadi safi adalah kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki oleh akal yang sehat. Safi tidak meniadakan sesuatu pun dari hukum syara, terhadapnya berlaku tuntutan syara, baik yang berhadapan dengan hak-hak Allah maupun yang berhadapan dengan hak-hak hamba karena ia mukallaf secara penuh. Apabila ia mengerjakan suatu kejahatan, ia dikenai oleh sanksi hukum yang berlaku terhadap orang yang tidak safi dengan tidak kurang sedikit pun. Jumhur ulama mengatakan bahwa akad yang dilakukan oleh safi yang tidak berhubungan dengan kebendaan terlaksana secara sempurna, hanya karena kelemahan pada dirinya menyebabkan ia dalam perlindungan syara untuk menjaga hartanya dari kerusakan. Untuk maksud itu, hukum membatasi kemerdekaannya untuk bertindak atas harta demi menjaga hartanya itu, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 5 yang artinya, "Jangan kamu berikan harta kepada orang safi yang Allah telah menjadikanmu sebagai pemeliharaannya." Kemudian pertanyaan dari kelompok 2 dari saudari Farhana Damayanti, di mana pertanyaannya, tidur merupakan salah satu awarid samawiyah, di mana dijelaskan bahwa keterlambatan sholat subuh yang dilakukan pada jam 9 pagi itu tidak berdosa apabila karena ketiduran yang menyebabkan dia lambat bangun atau kesiangan. Tetapi apakah keterlambatan sholat itu akan menjadi dosa jika dia sengaja begadang, padahal dia tahu bahwa begadang itu akan membuat seseorang bangun kesiangan? Apakah sholatnya tetap sah? Jadi melansir dari kanal YouTube Al-Bahjah TV, Buya Yahya menjelaskan hukum sholat subuh kesiangan karena sedang berkegiatan dan tanpa sengaja ketiduran sampai matahari terbit, maka dimaafkan oleh Allah dan tidak berdosa. Hal ini lantaran ketidaksengajaan. Jadi setelah bangun tidur dianjurkan langsung mengqadha sholat subuh bagi orang yang lupa waktu. Akan tetapi bila seseorang dengan sengaja tidur di waktu subuh dan sengaja meninggalkan salatnya, maka haram hukumnya dan berdosa. Buya Yahya menjelaskan bahwa Imam Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan mengqadha salat wajib walaupun dengan sengaja meninggalkannya. Artinya apapun alasannya, salat tidak bisa ditinggalkan dan berdosa besar jika meninggalkan dengan sengaja. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, mengqadha atas salat tersebut tetap wajib hukumnya. Akan tetapi dinukil dari pengikut mazhab Hambali bahwa tidak ada qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan salat. Hal ini karena orang yang meninggalkan salat dengan sengaja sudah dianggap murtad. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 atas nama Sarmilawati. Pertanyaannya yaitu, bolehkah seseorang yang tidak cakap hukum melakukan perbuatan hukum? Apa akibat hukumnya? Di dalam jurnal Ahmad Mafaid yang berjudul Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum di dalam Tinjauan Ushul Fiqih, dijelaskan bahwa seorang mukallaf harus cakap bertindak hukum, yang dalam usul fikih disebut dengan ahliyah. Artinya apabila seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum ini adalah suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum atau tidak. Selain itu, di dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang terkait hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan adanya akibat hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dan akibat hukum apabila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang tidak cakap adalah dapat dibatalkan. Perbuatan hukum tersebut pihak tidak cakap tersebut, baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri,
sesudah dewasa. Pertanyaan dari kelompok 4 dari Saudari Farashifa Mutiara Kansa. Pertanyaannya, ulama usul fikih menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah disebabkan oleh dua faktor. Faktor-faktor apa sajakah yang dimaksud menurut ulama tersebut? Jadi dua faktor yang dapat merubah kecakapan bertindak hukum menurut ulama yaitu awarid samawiyah dan awarid muktasabah. Awarid samawiyah adalah penghalang kecakapan seseorang tanpa ada kemampuan untuk mengusahakannya atau menolak. Sedangkan awarid muktasabah yaitu halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri seseorang, baik karena akibat perbuatannya ataupun karena adanya kehendak dalam dirinya yang membuatnya terhalang. Dari penjelasan tersebut, awarid samawiyah bisa kita namakan dengan penghalang yang bersifat takdir ilahi, sedangkan awarid muktasabah juga dapat disebut sebagai penghalang kecakapan yang ada peran serta manusia untuk mengusahakannya atau menolaknya. Di antara bentuk-bentuk penghalang samawiyah yang disebutkan oleh ahli usul yaitu gila, idiot, tidur, mati, sakit, keras, pingsan, lupa, haid, dan nifas. Sedangkan penghalang yang dapat diusahakan yaitu boros, mabuk, dan terpaksa. Baik, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 5 atas nama Saryani. Pertanyaannya itu, apakah tolok ukur agar seseorang dapat dikatakan memiliki kewenangan kecakapan melakukan perbuatan hukum? Dalam KUH, Perdata kedewasaan seseorang merupakan tolok ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Namun, terdapat perbedaan batas usia cakap hukum. Dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata, tidak dapat dilakukan oleh orang dianggap tidak cakap bertindak. Salah satunya adalah anak yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 330 KUH Perdata, orang yang belum berusia 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya dianggap belum dewasa. Sedangkan majelis hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 tahun. Dengan demikian, di dalam umur 18 tahun seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Keputusan ini tepat mengingat pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun. Adapun kriteria kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam usul fikih ialah berdasarkan pada usia kedewasaan. Urgensi akan merupakan syarat seseorang dapat dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, yang tentunya hal ini sempurna bagi orang dewasa. Oleh sebab itu, usul fikih menetapkan bahwa seseorang dianggap cakap hukum apabila ia telah mengalami peristiwa-peristiwa biologis sebagai syarat sah seseorang. Ya baik, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 6 atas nama Said. Pertanyaan tersebut yaitu, apa akibat bila orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum membuat perjanjian? Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu 1. Orang-orang yang belum dewasa. 2. Mereka yang berada di bawah pengampuan. Di dalam melakukan suatu perjanjian, pihak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka ada konsekuensi hukum yang berlaku. Berikutnya penjelasannya. A. Batal demi hukum, yaitu tidak terpenuhinya syarat. B. Dapat dibatalkan, yaitu tidak terpenuhi syarat. C. Kontrak tidak dapat dilaksanakan. Kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Contohnya,
yang seharusnya dibuat secara tertulis tetapi dibuat secara lisan. Kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak. Akibat dari ketidakcakapan, perjanjian yang bersangkutan dapat dituntut pembatalannya oleh pihak si tidak cakap, baik wakilnya atau dirinya sendiri sesudah ia menjadi dewasa. Akibat dari ketidakkewenangan bertindak adalah perjanjian itu batal demi hukum. J. Satrio menulis kecakapan melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata. Dapat disimpulkan bahwa pada asasnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa. Masalah ketika cakapan bertindak di dalam hukum tidak harus sesuai dengan kenyataan atau dengan kata lain. Pertanyaan terakhir dari kelompok 7 dari Saudari Fadila Amalia Syarif. Pertanyaannya, bagaimana status ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa di akhirat kelak? Apakah mereka mendapat jaminan masuk surga karena tidak akan dihisap? Apabila orang gila atau pengidap gangguan jiwa tidak dikenai tanggung jawab dan kewajiban dalam Islam, mereka tidak akan memperoleh dosa atau mendapatkan pahala dari amalan yang mereka lakukan. Pengidap gangguan jiwa diposisikan seperti anak kecil yang tidak dikenakan kewajiban salat, puasa, dan sebagainya. Tidak hanya itu, di akhirat kelak mereka juga tidak akan dihisap amalannya. Pembahasan apakah orang gila akan masuk surga termasuk ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara ulama yang membahas perkara ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin dan Imam Nawawi. Pertama, keadaan di akhirat bagi orang gila tergantung pada agama orang tuanya. Apabila orang tuanya muslim atau salah satunya pemeluk Islam, orang gila itu dimasukkan ke surga. Sebagaimana dikutip dari kitab Majmu' Fatwa wa Rasail tahun 2008 yang ditulis Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan Ibnu Utsaimin. Pendapat itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat 21 yang artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Kedua, pendapat tersebut dibantah dengan pendapat lainnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi, Syekh As-Subki, Imam Al-Bukhari, dan sebagainya. Menurut pandangan yang berlawanan, orang gila, baik itu dari golongan muslim atau kafir, akan masuk surga di akhirat kelak. Pendapat ini dirangkum oleh Ibnu An-Nawawi dari mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Manhaj fi Syarhi Sahih Muslim bil Al-Hajjah. Imam Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 15 yang artinya, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengirim utusan atau rasul kepada mereka. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan seseorang ke neraka sampai datang dakwah kepada individu bersangkutan. Pertanyaannya, bagaimana orang gila dapat memahami dakwah Islam sedangkan ia sendiri terganggu pikiran, mental, dan kejiwaannya? Nah, dengan demikian, hujjah Islam belum tegak kepadanya serta ia tergolong non-mukallaf sehingga tidak dibebani kewajiban Islam. Jika tidak dibebani kewajiban Islam, ia juga tidak layak dihukum atas kewajiban yang bukan tanggung jawabnya lagi. Sekian video dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.